Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang akibat putuskan pertunangan. Sebuah kisah pendek tentang pengalaman seseorang yang menikah dengan tunangan orang lain. Dia nyaris menjadi korban santet. Untuk kalian yang mau membaca tweetnya, nanti akan ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang pemuda bernama Yanto yang tinggal di desa lemah saat itu, tengah jatuh hati kepada seorang wanita bernama Sinta. Yanto tertarik melihat Sinta yang setiap hari sering melintas di depan kantornya. Hampir setiap Sinta lewat, Yanto berusaha menarik perhatian Sinta. Entah itu dengan berpura-pura berolahraga di depan kantor atau hanya berdiri merokok sambil melempar senyum kepada Sinta. Lambat laun, Sinta pun memberikan respon. Mereka berdua akhirnya berkenalan. Beberapa kali, Yanto sempat mengajak Sinta untuk sekedar makan bakso di warung yang berada tak jauh dari kantornya. Hingga suatu hari, Yanto tiba-tiba mengutarakan keinginannya untuk menikahi Sinta. Yanto mencegat Sinta di tepi perempatan jalan tak jauh dari kantornya. "Sin, kamu mau menikah denganku?" kata Yanto. Ditanya tiba-tiba dengan cara seperti itu membuat Sinta kebingungan. Apalagi Yanto menanyainya di pinggir jalan sepi. Sinta pun mengangkat jarinya. Dia menunjukkan jari yang sudah terlingkar cincin emas. "Aku wis tunangan toh, delengen iki ali-aline," jawab Sinta. "Aku ya wis tunangan, Sin. Nek awakmu gelem rabi karo aku, tunanganku tak jol," sahut Yanto tak mau kalah. Yanto terus merayu Sinta dengan ucapan-ucapan manisnya. Sampai akhirnya Sinta pun luluh. Sinta tidak mengelak jika dirinya memang mencintai pria yang ada di depannya. Tapi Sinta mengaku bingung bagaimana caranya melepaskan diri dari cincin pertunangannya. Apalagi calon suaminya adalah seorang aparat. Yanto pun memutar otak. Akhirnya dia mendapat ide untuk mencuri Sinta. Jadi Sinta diminta untuk janjian menemui Yanto di jalan itu, tepat 2 malam lagi. Sinta nantinya akan dibawa Yanto ke rumahnya dan akan dikembalikan dengan star Sinta bisa dinikahinya. Sampai akhirnya tibalah waktu janjian. Yanto menanti tepat di jalan. Dia bertemu dengan Sinta sekitar pukul 7 malam. Sesuai kesepakatan, nanti Sinta akan datang di antar ojek ke jalan itu. Lalu Yanto akan membawa Sinta pulang ke rumah Yanto. Waktu terus berputar hingga jam menunjukkan pukul 9 malam. Yanto coba menghubungi Sinta melalui HP-nya, tapi nomor Sinta tak bisa dihubungi. Sampai tiba-tiba listrik di tempatnya menunggu Sinta mendadak padam. Yanto pun bingung antara terus menanti atau meninggalkan Sinta. Sempat Yanto berpikir jika Sinta hanya mempermainkan dia dan menarik janji yang sudah mereka ucapkan 2 hari lalu. Yanto sempat tertunduk memikirkan perasaannya. Sampai kemudian HP-nya berdering. Ternyata telepon dari Miss Naya, kakak Yanto. Mendadak listrik juga kembali menyala. "Toh, iki enek wong wedok ning omah, jare goleki awakmu. Ndang mulya," kata Inayah di balik telepon. Mendengar itu Yanto pun langsung kembali. Dia yakin jika itu pasti Sinta. Sesampainya di rumah, Yanto melihat Sinta sudah duduk di ruang tamu rumah. Yanto yang sudah menjelaskan rencananya kepada keluarganya di rumah pun mendapat restu untuk membiarkan Sinta menginap di rumah pada malam itu. Sinta bercerita kepada Yanto jika dirinya sempat bingung karena setelah keluar dari rumah dan berencana menemui Yanto, Sinta justru hanya berputar-putar saja bersama tukang ojek yang membawanya. Padahal saat itu Sinta yang memberi arah kepada tukang ojek, ditambah dengan gelapnya jalanan akibat kondisi listrik mati. Lalu Sinta menyuruh ojeknya untuk mengantarnya ke rumah Yanto.
Begitu masuk ke pekarangan rumah Yanto, lampu mendadak kembali menyala. Yanto awalnya tak memperhatikan kebetulan itu. Dia kembali melanjutkan rencananya, menginapkan Sinta selama 2 hari, atau istilahnya dicuri. Setelah 2 hari, perwakilan keluarga Yanto datang ke rumah Sinta. Mereka menjelaskan jika Sinta berada di rumah Yanto. Tapi Sinta enggan pulang dan mau pulang jika dinikahkan dengan Yanto. Apa yang disampaikan keluarga Yanto pun membuat keluarga Sinta bak disambar petir. Mereka marah dan kecewa. Apalagi Yanto saat itu hanya berprofesi sebagai penyiar radio lokal. Jelas berbeda jauh dengan calon tunangan Sinta yang jelas-jelas sudah terjamin masa depannya. Akhirnya dengan pertimbangan yang alot, keluarga Sinta mau menuruti keinginan keluarga Yanto dengan menikahkan keduanya, dengan syarat pernikahan digelar di rumah Sinta. Keluarga Yanto pun setuju. Sampai akhirnya jelang pernikahan, Yanto dipanggil oleh kakeknya. Kebetulan kakeknya ini bisa dibilang salah satu orang pintar di daerahnya. "Nak, nanti kalau sudah pernikahannya langsung pulang saja ya, jangan tinggal di sana," pesan si kakek kepada Yanto. Yanto yang sudah ngebet ingin menikah langsung mengiyakan dan pamit berangkat ke rumah Sinta. Singkat cerita, pernikahan pun berlangsung dengan sederhana. Akad nikah dilaksanakan pagi hari, berlanjut resepsi pernikahan hingga selepas Isya. Usai acara resepsi, Yanto sempat teringat pesan kakeknya. Dia ingin segera pulang. Tapi melihat kedua orang tua dan mertuanya yang kelelahan, Yanto akhirnya memilih untuk menginap saja. Saat tidur di kamar pengantin, tibalah saat yang ditunggu Yanto. Dia sudah bersiap-siap untuk melakukan malam pertama dengan wanita yang dinebakannya selama ini. Tapi hal aneh terjadi sesaat setelah melepas pakaian. Yanto mendadak tertidur pulas. Setidaknya itu yang dirasakannya. Padahal di sisi lain, Sinta juga tengah mempersiapkan diri untuk menyerahkan mahkotanya kepada Yanto. Tapi suaminya itu justru menggeram marah. Sinta pun kaget. Dia sempat melompat dari dipan pengantin, menjauhi suaminya. Yanto terus menggeram. Gerakannya mencakar-cakar kasur layaknya seekor harimau, lalu mengejar Sinta. Sinta yang ketakutan merasa bingung harus melakukan apa. Dia ingin berteriak, tapi saat itu kondisinya dan suaminya tengah telanjang. Sampai kemudian di tengah aumannya, Yanto berbicara dengan jelas, "Ambil air wudhu, usap wajahku." Lalu suaranya kembali mengaum. Dengan kain seadanya, Sinta kemudian menutupi badannya. Dia mencari keran air yang ada di dekat kamarnya, lalu mengambil wudhu. Setelah berwudhu, Sinta lalu mengambil secakup air, lalu dibasuhnya wajah suaminya yang masih mengeram dan mendelik seperti harimau. Sesaat setelah diusap, Yanto lalu pingsan dan tertidur sampai pagi hari. Sinta yang masih merasa ketakutan memilih terus melek hingga pagi. Keesokan harinya, Yanto pun bangun. Sambil mengumpulkan nyawa, Yanto memegangi lehernya yang tiba-tiba terasa sakit. Dia kemudian beranjak ke depan kaca. Di sana Yanto melihat lehernya bengkak. Ada benjolan sebesar jeruk di bawah rahangnya yang sangat sakit ketika disentuh. Tak lama, Sinta yang rupanya sudah keluar dari kamar sejak pagi masuk kembali ke dalam kamar. Dia pun langsung menceritakan kejadian apa yang sempat terjadi pada malam hari itu. Yanto pun mengaku jika dia tidak merasa apa-apa. Dia merasa hanya tidur, bahkan tidak sempat bermimpi. Yanto pun tiba-tiba teringat pesan kakeknya. Pagi itu juga, setelah mandi Yanto langsung pulang ke rumahnya bersama Sinta. Yanto langsung menemui kakeknya. Di sana Yanto dimarahi habis-habisan. Si kakek lalu melihat benjolan besar yang ada di bawah rahang cucunya itu. Kakeknya lalu mengambil ungkal atau asahan pisau.
memberi air di atasnya, kemudian mengusapkan air itu ke rahang Yanto. Ajaib, perlahan benjolan itu mengempes. Kan sudah dibilang untuk pulang, kenapa malah menginap? Hampir saja, kata kakek Yanto. Setelah mengusap rahang Yanto, si kakek kemudian memanggil cucunya yang lain atau sepupu Yanto, Febri namanya. Si kakek menyuruh Yanto pergi ke rumah Sinta dan mengambil sesuatu yang diletakkan di bawah pot bunga yang ada di depan kamar Sinta. Setelah menunggu sekitar sejam, Febri kembali ke rumah kakek. Dia membawa sebuah bungkusan putih kecil dari kain. Kakek lalu membuka isi bungkusan itu yang terdiri dari beberapa jarum berkarat, sejumput tanah dan silet berkarat. Kakek menjelaskan jika ada yang berniat mencelakai Yanto, dan si kakek sudah bisa merasakan sebelum Yanto pergi ke rumah Sinta. Untungnya, si pengirim ini menggunakan jasa dukun yang ilmunya berada jauh di bawah kakek Yanto. Hingga saat ini Yanto sudah beranak 3 dan sang kakek sudah meninggal. Dan Yanto tidak pernah tahu siapa yang mengirim santet kepadanya. Dia sempat menebak, mungkin itu kiriman mantan tunangannya Sinta yang belum bisa menerima pernikahannya. Selesai, dan terima kasih. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.